Shalom sahabat renungan pagi, berjumpa kembali pagi hari ini dengan hati yang dipenuhi ucapan syukur, dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita untuk kembali kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita rindu setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan memberikan rema secara langsung buat kehidupan kita, memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan menjadi jawaban untuk setiap tantangan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, mengambil posisi yang terbaik, bagian yang terbaik, untuk kita juga menerima bagian yang terbaik dari firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa untuk memulai renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami adalah domba-domba-Mu dan Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah gembala yang baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingin berkata bahwa Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh berjumpa lagi dengan Engkau, bertemu dengan keluarga kami. Engkau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kami rindu ada rema yang Tuhan berikan, berfirman ini merema dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan, dan kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau yang memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi perenungan untuk hidup kita. Yang pertama, ketika kita memberi kepada Tuhan, baik itu waktu, tenaga, ataupun harta, apakah hati kita melakukannya dengan sukacita atau dengan rasa terpaksa? Yang selanjutnya, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita memberi? Mungkin karena ingin dilihat orang lain, mungkin karena merasa kewajiban, atau karena kasih kita kepada Tuhan. Selanjutnya, pernahkah kita merasakan sebuah sukacita yang luar biasa setelah kita memberi sesuatu yang berarti bagi orang lain atau bagi pelayanan Tuhan? Yang terakhir, jika hari ini Tuhan menanyakan, apakah engkau masih memberi dengan sukacita? Apa jawaban kita kepada Tuhan? Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Mari kita baca bersama-sama 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Seorang perempuan sederhana di sebuah gereja kecil dikenal karena kerajinannya membersihkan bangku, menyapu halaman, dan menyiapkan air minum untuk jemaat Tuhan. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada ibu itu, "Ibu, mengapa ibu tetap melayani dengan setia padahal tidak dibayar dan sering disepelekan?" Ibu ini hanya tersenyum dengan lembut dan menjawab, "Saya tidak bekerja untuk gereja ataupun pendeta. Saya bekerja untuk Tuhan Yesus yang saya kasihi." Jawaban sederhana itu menunjukkan sesuatu yang dalam, yaitu bahwa pelayanan lahir dari penyembahan. Ketika hati kita dipenuhi cinta kepada Tuhan, setiap tindakan kecil menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29, Daud mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk memberikan persembahan bagi pembangunan Bait Allah. Namun yang menarik bukan hanya jumlah emas dan perak yang terkumpul, melainkan sikap hati mereka.
Dengan tulus hati mereka memberi kepada Tuhan. Ada 3 pelajaran rohani yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini. Yang pertama, penyembahan sejati lahir dari hati yang rela. Daud dan bangsa Israel tidak memberi karena paksaan, tetapi karena kasih. Ketika hati kita mengasihi Tuhan, memberi bukan lagi sebagai beban, tapi melainkan sebuah sukacita, baik dalam memberikan waktu, tenaga, perhatian, ataupun harta. Semua itu menjadi ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, pelayanan adalah bentuk penyembahan, bukan sekedar pekerjaan. Daud melihat pembangunan bait Allah sebagai sebuah proyek rohani, bukan proyek manusia. Ia tahu rumah itu adalah tempat hadirat Tuhan akan berdiam. Demikian juga dengan kita. Setiap hal yang kita kerjakan bagi Tuhan, sekecil apapun, adalah bentuk penyembahan bila dilakukan dengan hati yang tulus. Yang terakhir, kerelaan hati menular dan membangkitkan sukacita bersama. Ketika para pemimpin memberi dengan sukacita, rakyat pun tergerak. Penyembahan yang tulus akan selalu menular. Penyembahan ini akan membangkitkan semangat iman dalam komunitas. Hati yang menyala bagi Tuhan akan menyalakan hati orang lain. Aplikasi dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah kita mau memeriksa hati kita kembali. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani karena kita hanya merasa itu sebagai sebuah kewajiban, atau benar-benar karena kita mengasihi Tuhan? Apakah kita memberi karena kita ingin dipuji, atau karena ingin Tuhan dimuliakan? Kita rindu bahwa segala yang kita lakukan ini karena kita mencintai Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersatu kembali di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk memprioritaskan Engkau, meletakkan Engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan setiap kami. Letakkan kami di balik salib-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, setiap pelayanan kami, setiap pekerjaan kami, dimanapun kami berada, Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami berdoa juga bersama-sama di dalam nama Yesus untuk setiap teman-teman dan saudara-saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sudah kehilangan cinta mula-mula Tuhan dengan Engkau, ketika fokus kami sudah mulai tergeser dengan kewajiban, fokus kami sudah tergeser dengan hanya rasa terpaksa Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar ada cinta mula-mula yang dibangkitkan, biar ada kasih yang hangat, kasih yang begitu melekat dan dekat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga kami percaya kehidupan kami tidak akan menjadi kehidupan yang suam-suam kuku ataupun setengah-setengah, tapi benar-benar kami memberikan yang terbaik dari dalam kehidupan kami, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Kami berdoa juga di dalam nama Yesus Tuhan, buat setiap jemaat-Mu, buat setiap saudara-saudara yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pertolongan datangnya daripada Engkau dalam kehidupan setiap kami. Ketika kami belajar untuk mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau Tuhan, bahkan mengutamakan kerajaan-Mu Tuhan, maka segala hal yang baik Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak cuma sebatas mendengar, tapi kami mau jadi orang-orang yang melaksanakannya dengan sukacita dan penuh kasih kepada Engkau, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami hari ini dengan hikmat marifat-Mu, jadikan kami pribadi yang semakin disempurnakan, bahkan dimanapun kami berada, kami akan membawa dampak menjadi terang-Mu Tuhan, dan membawa damai sejahtera untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu segala sesuatu yang kita lakukan, kita mendasarinya dengan kasih kepada Tuhan dan sesama. Selamat beraktivitas,
Sampai berjumpa lagi esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.